Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi dalam perkuliahan matematika dan statistik. Jadi untuk materi terakhir, kita itu membahas tentang konsep dasar dari statistik. Nah, seperti biasa, kita akan mulai pembelajaran ini melalui definisi dulu. Jadi berangkat dari definisi dari statistika, statistik, dan parameter. Seperti teman-teman ketahui bahwa materi statistika ini adalah materi yang sangat umum digunakan dalam bidang keilmuan yang lain, gitu ya. Seperti lebih banyak digunakan untuk penelitian. Nanti teman-teman juga akan menggunakan pengetahuan ini untuk mengerjakan tugas akhir yang akan diselesaikan seperti itu, karena nanti di statistik ini dapat digolongkan menjadi ada yang namanya statistika deskriptif, lalu ada yang inferensial. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut kita bahas bersama-sama. Secara definisinya, jadi ada definisi dari statistika dan statistik. Kalau statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana caranya mengumpulkan data, bagaimana caranya kita menyajikan data, lalu sampai dengan mengolah datanya dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah kita kumpulkan tersebut. Gitu ya, itu definisi dari statistika. Nah, kemudian untuk statistik, definisi dari statistik itu merupakan semua harga, nilai, data, atau besaran yang dipunyai sampel dan biasanya dilambangkan dengan huruf abjad Latin, misalnya rata-rata hitung itu dilambangkan dengan X bar, lalu simpangan baku dilambangkan dengan S, variansi dilambangkan dengan S kuadrat, dan seterusnya. Statistik pada umumnya merupakan penduga bagi parameter. Lalu parameter sendiri itu berasal dari kata para yang artinya sama dengan di samping dan meter yang artinya sama dengan suatu ukuran. Jadi dapat kita definisikan bahwa parameter itu merupakan suatu ukuran, besaran, atau nilai yang dipunyai dari sebuah populasi dan sulit untuk diukur. Nah, parameter ini biasanya dilambangkan dengan huruf abjad Yunani, misalnya rata-rata hitung dilambangkan dengan mu, simpangan baku dengan boleh disebut dengan delta, variansinya delta kuadrat, dan sebagainya. Itu perbedaan dari statistika, statistik, dan parameter. Jadi kalau statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang secara umumnya. Untuk statistik dan parameter itu yang khususnya seperti itu. Nah, lalu untuk penggolongan dari statistika, ilmu statistika ini itu dapat digolongkan menjadi statistika deskriptif dan juga statistika inferensial seperti yang sudah ada tadi disinggung di awal. Nah, untuk definisi dari statistika deskriptif itu merupakan statistika yang membahas tentang bagaimana cara meringkas atau menyajikan, mendeskripsikan suatu data dengan tujuan agar datanya itu mudah dimengerti dan lebih mempunyai makna. Jadi penyajian suatu data itu dapat berbentuk daftar atau tabel atau dalam bentuk diagram atau gambar. Jadi statistika deskriptif itu sering digunakan dalam penelitian gitu ya, baik di bidang, mungkin karena teman-teman semua di bidang farmasi gitu, jadi bisa digunakan untuk penelitian di bidang farmasi, di bidang obat-obatan dan sebagainya. Nah, itu nanti data yang didapatkan, yang dikumpulkan, penyajiannya itu dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, sehingga ketika orang ingin mengetahui atau membaca hasil dari penelitian itu dapat dengan mudah gitu dipahami.
deskripsi suatu data dinyatakan dalam bentuk ukuran pemusatan, misalnya rata-rata hitung, modus, dan sebagainya. Ini biasanya sudah dipelajari di bangku sekolah ya, untuk statistika, hitungan bagaimana caranya menghitung rata-rata, modus, terus median, kuartil, simpangan kuartil gitu. Itu bagian dari bagian dari statistika deskriptif. Lalu untuk selanjutnya, untuk statistika yang inferensial, itu dipergunakan untuk menyimpulkan tentang parameter atau suatu populasi berdasarkan sampel, atau yang lebih dikenal untuk proses generalisasi. Jadi prosesnya itu secara umum untuk yang inferensial. Jadi dalam statistika inferensial itu memerlukan adanya suatu hipotesis, dugaan awal gitu. Nah, jadi itu yang membedakan antara statistik deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Lalu penggolongan lain berdasarkan manfaatnya. Statistika dapat dibedakan menjadi statistik terapan yang membahas tentang penerapan statistika untuk menunjang ilmu-ilmu lainnya. Lalu berikutnya adalah statistika matematik yang membahas tentang perkembangan teori statistika yang banyak bersifat matematik. Jadi untuk manfaatnya ada yang terapan, terus ada statistik yang matematik khusus untuk membahas perkembangan dari teori statistika itu sendiri. Gitu. Jadi untuk yang statistik matematik itu misalkan ada teori-teori baru, penemuan-penemuan baru di bidang statistika, nah itu ditelitinya berdasarkan dari statistika matematik. Lalu ada penggolongan berdasarkan asumsi atau syarat-syarat parameter dan skala data yang akan dianalisis. Nah, jadi dari ukuran parameter dan skala data yang dianalisis itu dibedakan menjadi statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Untuk statistika parametrik itu memperhatikan tentang syarat atau asumsi parameter, misalkan variansi sama, data berdistribusi normal, dan sebagainya. Data yang dianalisis pada statistika parametrik, skala pengukurannya adalah rasio atau interval. Sedangkan untuk statistika non-parametrik, berarti kebalikan dari statistik yang parametrik. Gitu ya, berarti jadi tentang asumsi atau syarat-syarat parameter tidak diperhatikan, jadi kebalikannya. Dan skala datanya berbentuk ordinal atau nominal. Seperti itu. Lalu statistika non-parametrik di samping mempunyai beberapa kelemahan, salah satu kelemahannya itu disebutkan di sini, data yang dianalisis skala pengukurannya bisa berbentuk rasio atau interval, tetapi data tersebut tidak berdistribusi normal. Jadi bisa saja dia pengukurannya itu berbentuk rasio atau interval, tapi datanya tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistika non-parametrik juga disebut sebagai statistika bebas sebaran. Pada statistik non-parametrik, karena data yang diuji sering berbentuk ranking atau jenjang, maka statistik non-parametrik sering juga disebut teknik pengujian rank. Nah, jadi seperti itu. Nanti untuk memperbanyak bahan baca referensi, nanti teman-teman juga bisa mencari dari referensi lain. Lalu untuk definisi populasi, sampel, dan sampling. Nah, sering kita mendengar istilah mencari sebuah sampel dari objek yang ingin kita teliti gitu ya. Lalu mungkin juga ada sering kita menggunakan atau membaca istilah populasi dalam hasil penelitian seseorang. Nah, sekarang kita akan membahas definisinya. Jadi, apa itu populasi? Populasi itu merupakan kumpulan atau
totalitas suatu objek yang akan diduga karakteristiknya atau parameternya. Berdasarkan jumlahnya, populasi dibedakan menjadi populasi finite dan populasi infinite. Jadi lumayan banyak istilah yang digunakan dalam statistik. Jadi untuk kok banyak sekali gitu ya, tapi kalau misalkan kita sudah masuk ke terapannya nanti insya Allah akan ingat dengan sendirinya gitu. Tapi kalau pas belajar secara definisi seperti ini memang cukup banyak pembagiannya, penggolongannya dan lain-lain gitu. Oke, kita lanjutkan. Untuk populasi finite adalah populasi yang jumlahnya terbatas, berarti bisa dihitung jumlahnya. Misal, staf pengajar di jurusan kebidanan Politeknik Kesehatan Makassar di sini ya, jumlah bayi yang lahir di Rumah Sakit Pertiwi Makassar pada periode tertentu dan sebagainya. Jadi populasinya itu dapat atau jumlahnya itu terbatas, jadi bisa dihitung jumlahnya. Sedangkan populasi infinite itu populasi yang jumlahnya tidak terbatas, berarti tidak bisa ditentukan jumlahnya. Misalkan seperti jumlah bakteri, virus, debu dan sebagainya gitu. Jadi jumlahnya itu tak terbatas dan tidak bisa ditentukan gitu. Nah, lalu ada pendapat lain yang menyatakan apabila jumlah populasi itu lebih dari 10.000, maka dia dapat digolongkan dalam populasi yang infinite, dan kebalikannya, apabila kurang dari 10.000, maka dia masuk ke dalam populasi yang finite. Lalu pengertian dari sampel. Kalau sampel itu ada sampel, istilahnya terus ada sampling. Kalau sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi kalau populasi adalah subjeknya secara keseluruhan, tapi kalau sampel ini adalah bagian dari populasi tadi. Jadi bagian dari populasi itu diambil untuk kita mengetahui bagaimana karakteristiknya, dan proses pengambilannya dinamakan sampling. Jadi proses dari pengambilan sampel, bagaimana cara kita mengambil sampel dari sebuah populasi itu yang disebut dengan sampling. Bila seluruh populasi itu dijadikan sampel, maka jenis sampel ini disebut total populasi, dan proses pengambilan sampelnya disebut dengan sensus. Ini juga kita sering mendengar istilah sensus, artinya kalau sensus itu dari semua populasi, itu sampelnya itu diambil dari total seluruh dari populasi. Nah, cara pengambilan data sampelnya itu disebut dengan sensus. Seperti itu. Yang terpenting di dalam statistika itu adalah adanya sebuah data, karena dengan adanya data berarti kan itu yang bisa kita olah dan kita tarik kesimpulan apa yang kita tuju gitu. Jadi data ini yang paling penting. Nah, untuk definisi data merupakan catatan atas kumpulan sebuah fakta-fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin, berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Jadi secara faktualnya apa yang didapatkan dari lapangan berarti yaitu yang disebut dengan data. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Jadi kalau misalkan hasil yang kita temukan atau fakta yang kita temukan dalam suatu penelitian itu berupa kata-kata, berarti nanti penyajiannya bisa kita olah menjadi statistik inferensial, jadi berupa kata-kata. Seperti itu.
berdasarkan keilmuan atau sudut pandang ilmiah, maka fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Jadi fakta yang telah kita temukan itu akan dikumpulkan, maka itulah yang disebut dengan data. Kemudian akan diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat, sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalami atau memproses datanya itu sendiri. Hal ini dinamakan dengan deskripsi. Pemilihan banyak data sesuai dengan persamaan atau perbedaan yang dikandungnya dinamakan klasifikasi. Dalam pokok bahasan manajemen pengetahuan, data dicirikan sebagai sesuatu yang bersifat mentah dan tidak memiliki konteks. Dia sekedar ada dan tidak memiliki signifikansi, maka makna di luar keberadaannya itu. Dia bisa muncul dalam berbagai bentuk terlepas dari apakah dia bisa dimanfaatkan atau tidak. Jadi walaupun kita sudah memiliki data itu bisa saja menjadi berguna atau kebalikannya gitu sesuai dengan apa yang kita olah nantinya gitu. Jadi sudah mulai terbayang seperti itu ya untuk data. Jadi data tadi bisa berupa angka, bisa kalau berupa kata-kata berarti bisa diperoleh dari hasil wawancara seperti itu ya. Itu bisa diperoleh datanya. Untuk jenis-jenis data ada dibedakan menjadi beberapa golongan, dibagi menjadi beberapa golongan, itu berdasarkan bagaimana cara memperoleh datanya, lalu sumber datanya, lalu ada jenis data, sifat data, waktu pengumpulan datanya. Nah, jadi itu beberapa pembagian dari data. Misalkan bagaimana cara memperoleh datanya, itu ada dibedakan menjadi data primer, yaitu data yang dapat diambil secara langsung dari objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Misalkan mewawancarai langsung pengunjung dari sebuah apotek. Apakah pengunjung tersebut bagaimana kepuasan dari pengunjung tersebut ke apotek, itu bisa diteliti gitu. Jadi meneliti tentang kepuasan konsumen. Lalu ada data sekunder, yaitu data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data yang sudah jadi, lalu dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersil maupun non-komersil. Contohnya, misalkan pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil penelitian dari mahasiswa, atau dari mahasiswa dari strata 1, diploma misalkan, atau strata 2, pada bidang farmasi. Lalu misalkan ada laporan dari hasil penelitian pakar dan lain-lain. Jadi secara kita mengambil data dari orang yang sudah meneliti sebelumnya, itu disebut dengan sekunder. Kita tidak mendapatkan datanya secara langsung. Kalau secara langsung berarti kita langsung mewawancarai dari, misalkan tadi kita ingin meneliti kepuasan konsumen di sebuah apotek, berarti kita langsung mewawancarai pengunjung apotek tersebut. Itu yang disebut dengan data primer. Lalu berdasarkan sumber datanya, itu ada data internal. Data internal merupakan data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalkan seorang mahasiswa di jurusan farmasi ingin mengumpulkan data tentang berat badan mahasiswa jurusan farmasi. Jadi secara internal. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi tersebut. Misalkan ada mahasiswa Fakultas Farmasi ingin mengumpulkan data tentang kepuasan mahasiswa pada universitas lain, misalkan gitu ya. Jadi berbeda organisasinya. Kalau yang data
internal berarti ya di lingkungan internalnya itu dikumpulkan datanya. Lalu untuk jenis data ada jenis data kuantitatif dan jenis data kualitatif. Untuk kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka, misalnya tinggi badan atau berat badan rata-rata dan sebagainya. Kalau data kualitatif disajikannya dalam bentuk kata-kata. Jadi ini biasanya yang dipilih dalam jenis data pada sebuah tugas akhir. Jadi kita ingin datanya disajikan dalam bentuk kuantitatif kah atau bentuk kualitatif. Kalau bentuk kuantitatif, biasanya pengumpulan datanya lebih banyak menggunakan angket. Jadi penghitungannya nanti secara statistik. Kalau kualitatif, nanti datanya dikumpulkan lebih dominan ke hasil dari wawancara. Seperti itu. Nah, ini biasanya dimasukkan dalam tugas akhir yang ini, untuk jenis data yang dipakai untuk sebuah penelitiannya. Lalu untuk sifat data dibedakan menjadi data diskrit. Data diskrit merupakan data yang didapatkan dari hasil menghitung yang hasil akhirnya adalah bilangan bulat. Sedangkan lalu ada data kontinu, yaitu data yang didapatkan dari hasil mengukur dan akhir data menghasilkan bilangan bulat atau bilangan desimal. Jadi kalau diskrit adalah bilangan bulat saja, kalau yang kontinu adalah bilangan bulat atau desimal. Lalu untuk pengumpulan data, waktu pengumpulannya dibedakan menjadi data cross-section atau bahasa lainnya at a point of time, itu adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalkan data dari laporan keuangan sebuah apotik per tanggal 31 Desember tahun misalkan 2021. Lalu ada data berkala atau time series, adalah data yang nilainya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau dalam periode tertentu secara historis. Misalkan data perkembangan harga obat generik dengan obat paten dari tahun sekian sampai tahun sekian. Itu berdasarkan waktu pengumpulannya. Jadi ada yang pada pengumpulan pada saat itu, dan ada pengumpulan yang memiliki rentangan waktu tertentu atau data berkala.